Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan belajar sejarah Indonesia. Dalam kesempatan pertemuan di siang hari ini mengenai pembahasan sejarah Indonesia, ini di bab pertama kita lihat bab 1, yaitu akan kita bahas mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama akan kita lihat proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa Indonesia. Kemudian yang kedua, masa kekuasaan VOC. Dan yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kita lihat proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bahwa bangsa Eropa di Indonesia ini termotivasi dengan berbagai kemajuan di Eropa. Yang pertama kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Yang ketiga pencarian rempah-rempah. Dan yang keempat adanya semboyan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selanjutnya, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini yang pertama adalah bangsa Portugis, yang mana bangsa Portugis datang ke Indonesia bertujuan mencari rempah-rempah, dan kapal Portugis yang berhasil mencapai di Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Kemudian bangsa Eropa yang kedua adalah Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh negara Portugis. Selanjutnya negara yang ketiga adalah Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Dan bangsa yang keempat, bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun Cornelis de Houtman ini tidak mampu untuk berkolaborasi untuk menyatukan visi misinya dengan bangsa Indonesia, terutama di daerah Banten, sehingga dia kembali dan diutus utusan yang kedua, yaitu rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Neck, berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Setelah nanti Belanda berhasil menjalin hubungan dengan Banten, maka nanti Belanda mengirimkan sebuah persatuan dagangnya yang dikenal dengan masa kekuasaan VOC. Kita lihat tujuan daripada pembentukan VOC. Tujuan pembentukan VOC ini yang pertama adalah membantu keuangan Belanda, karena pada saat itu Belanda mengalami kekosongan kas negaranya. Yang kedua, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda Hindia Timur. Kemudian VOC ini diberikan hak oktroi. Hak oktroi ini atau disebut dengan hak istimewa,
Yang pertama, dia mempunyai hak untuk mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ini hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Persatuan Dagang Belanda yang disebut dengan VOC. Masa kekuasaan VOC ini ada beberapa kebijakan VOC yang diberikan selama menduduki di Indonesia. Kita lihat daripada stelsel-nya dengan kewajiban menanam kopi bagi rakyat priangan. Kemudian vertis liberty, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga, kontingenten, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang keempat adalah ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Dan yang kelima adalah hongi totem, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Ini adalah beberapa kebijakan yang diberikan VOC kepada wilayah Indonesia yang diduduki oleh VOC. Selanjutnya, kemunduran VOC. Kemunduran VOC kita lihat, yang pertama kita lihat adalah penyebabnya. Penyebabnya yang pertama adalah korupsi, kemudian feodalisme, ketidakcakapan, terlilit hutang. Ini adalah penyebab daripada kemunduran VOC. Selanjutnya, kita lihat bagaimana hegemoni atau perebutan bangsa-bangsa Eropa terhadap Indonesia yang sangat bagus potensi alamnya. Yang pertama kita lihat masa pemerintahan Herman William Daendels. Daendels ini menguasai di Indonesia dari tahun 1808 hingga tahun 1811. Berarti kurang lebih 3 tahun. Salah satu kebijakan fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya pos The Groot Postweg yang menghubungkan Anyar hingga Panurukan. Selain membangun jalan raya, Daendels membangun pelabuhan militer di ujung kulon, Merak dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Selanjutnya masa pemerintahan Jan Willem Jansen. Setelah Daendels kemudian Jansen, ini 1811. Nah, ini adalah sosok Jansen. Tugasnya adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Daendels. Kedua, memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Di dalam melaksanakan tugasnya, ternyata tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan Jansen ini. Kemudian saat mendapat serangan Inggris, Jansen memilih mengungsi ke Semarang. Artinya Jansen tidak mempunyai power di dalam memerintah pengganti daripada Daendels. Yang ketiga adalah kapitulasi Tuntang. Ditandatangani pada 18 September 1811, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ini semenjak pergantian dari Daendels ke Jansen, ini yang namanya Jansen menyerah kepada Inggris sehingga terjadi perjanjian kapitulasi Tuntang yang isinya ada 3 hal tersebut. Selanjutnya masa pendudukan Inggris. Setelah tadi terjadi perjanjian kapitulasi Tuntang, maka Inggris menduduki Indonesia
sejak tahun 1811-1816. Kita lihat saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Ini adalah sosok daripada Raffles. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, Olivia Mariani. Masa penerapan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dituliskan oleh Johannes van der Bos. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 960 juta gulden. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasaran internasional. Masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Yang pertama kita lihat politik pintu terbuka atau ekonomi liberal dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Kemudian ditandai dengan Undang-Undang Agraria, Agraris Wit 1870. Kemudian pelaksanaannya para pemodal asing ini diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Apa penyebab sistem ekonomi liberal gagal memberikan kesejahteraan rakyat dan justru semakin menyengsarakan rakyat? Demikian materi sejarah pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan untuk pertemuan yang akan datang nanti kita kaji kembali lebih dalam mengenai sejarah Indonesia. Sebelum Bapak tutup, ada sebuah kalimat bijak dari Baharudin Yusuf Habibie, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa yang lain. Luka karena pedang mudah obatnya. Luka karena lidah kemana obat akan kita cari. Demikian pertemuan pembelajaran sejarah pada siang hari ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.